Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pelajaran terakhir dari bab yang kedua dari persamaan dan pertaksamaan. Kita akan mempelajari yang namanya dua variabel. Jadi kemarin-kemarin sudah persamaan satu variabel, kemudian persamaan kuadrat, pertaksamaan satu variabel dan pertaksamaan kuadrat juga sudah. Sekarang kita akan menggunakan metode yang kalian sudah tahu pasti, itu eliminasi dan substitusi untuk mengetahui penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, atau kita sebutnya SPLDV ya. Jadi kita nyebutnya yang enak aja, singkatan aja SPLDV. Eliminasi substitusi. Walaupun di buku itu ada satu lagi metode grafik dan juga ada metode determinan yang menggunakan matriks, tapi cukuplah eliminasi dan substitusi kita ambil yang paling mudah saja. Matriks lebih mudah sih, cuman pemahamannya lebih dalam. Oke, kita gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi ini sekedar mengingatkan lagi aja ya sebenarnya. Kalian sudah pasti mempelajari hal ini, udah pernah gitu. Kalian buka halaman 14 sampai halaman 16. Itu di sini terdapat 3 tipe soal. Tipe soal yang pertama ditanyakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. X dan Y-nya ya, maksudnya itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu yang tanyakan X, Y-nya berapa. Yang kedua, model matematika. Ada kasus yang berikutnya itu ditanyakan model matematikanya apa. Ini berada pada soal cerita. Ada soal cerita, kita harus tentukan sistem persamaannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dari model matematika atau tujuan model matematikanya tercapai. Jadi ada sampai model matematikanya saja, ada yang sampai tujuan model matematikanya tercapai. Oke, kita akan kita akan bahas soal-soal mengenai hal ini. Mulai dari eliminasi dulu. Tentu saja sesuai dengan namanya, eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi kita menghilangkan salah satu dari dua variabel. Kalau ini kan dua variabel ya, kita akan menghilangkan salah satu dari dua variabel. Itu bisa saja X yang kita hilangkan atau Y. Bisa saja X atau Y yang kita hilangkan. Salah satunya saja dengan cara membuat sama koefisien. Koefisiennya harus sama. Koefisien itu apa? Koefisien itu bilangan yang di depan variabelnya ya. Misalnya persamaan yang pertama nilainya punya 2x ditambah 3y sama dengan 10. Persamaan yang kedua, dia kan dalam satu sistem tuh ada dua buah persamaan untuk dua variabel ya. Yang ini 3x ditambah 2y sama dengan 5. 3x tambah 2y sama dengan 5. Nah, kita harus menyamakan koefisien. Kalau misalnya yang mau dihilangkan adalah eliminasi adalah x, maka kita harus menyamakan koefisien x. Dengan cara gampang sekali kita tukar perkalian dari koefisiennya. Maksudnya yang ini kalau ini 2 dan ini 3, maka kita tukar yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2. Oke, itu cuma flashlight-nya aja ya. Kita cuma membahasnya dengan cara cepat. Kemudian yang berikutnya adalah substitusi. Maaf ya, Bapak belum masih panah. Ini adalah eliminasi. Dan substitusi itu adalah mengganti, namanya juga substitute. Kalau kalian belajar bahasa Inggris sudah mahir, itu namanya substitute, pergantian atau mengganti. Jadi setelah dapat dari nilai yang dipertahankan di bagian eliminasi, misalnya X yang dihilangkan, maka Y yang dipertahankan, itu kita mengganti nilai yang sudah didapatkan, kemudian kita substitute ke persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi substitutnya bisa ke 1 atau ke 2, terserah. Bisa kalian pilih salah satu, pokoknya kalian pilih yang mana menurut kalian paling gampang dioperasikan. Jadi ketika di substitute, maka kita akan dapatkan nilai yang satunya lagi, sehingga himpunan penyelesaian pun tercapai. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas latihan soal yang nomor berapa ya? Kok Bapak langsung milih satu sih? Kita akan bahas nomor yang koefisiennya tidak satu dan menarik menurut Bapak. Kalau bisa ada negatif-negatifnya juga. Oke, kita mulai dari nomor 2 kalau begitu. Nomor 2.
Nomor 2, tentukan yang punya penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan cara grafik. Kita nggak menggunakan cara grafik ya, cara grafik terlalu lama, ribet juga. Jadi kita usahakan nulis seperti ini menandakan bahwa itu adalah persamaan yang pertama, jadi membedakan yang pertama dan kedua gitu. 2x ditambah 2y sama dengan 8. Yang berikutnya persamaan yang kedua itu adalah 3x tambah 4y sama dengan 14. 3x tambah 4y sama dengan 14. Dah, kita harus cara yang pertama itu kita eliminasi dulu. Kenapa Bapak pilih eliminasi dulu? Karena lebih mudah dikerjakan daripada substitusi dua variabel. Kalau disubstitusi dulu lebih sulit. Jadi katakanlah kalian mau menghilangkan variabel yang x. Maka yang seperti tadi kita tukar koefisiennya, yang ini 3, yang ini 2. Bukan ditukar ya, perkaliannya itu berdasarkan koefisien yang dituju. Maka akan menghasilkan, yang pertama akan menjadi 6x ditambah 6y sama dengan 24. Yang di bawahnya akan menjadi 6x, nah sama 6x ya, nanti bisa dikurangin. Ditambah 8y sama dengan 28. Maka kalau kita operasikan dengan pengurangan, 6x dikurang 6x akan menghasilkan 0, sehingga yang tersisa adalah 6y dikurang 8y, yaitu negatif 2y sama dengan negatif 4. 24 dikurang 28, maka y-nya sama dengan 2. Oke. Ketika y sama dengan 2, kita cara substitusi. Cara substitusinya kita tulis di sini ya, substitusi ke mana ya? Ke 1 atau ke 2 enaknya? Ke 1 ya. Lebih simple, persamaan 1 kayaknya. Substitusi ke 1, maka akan menghasilkan 2x ditambah 2, y-nya tadi 2 sama dengan 8. Langkah berikutnya, 2x-nya tetap, 2 dikali 2 adalah 4. 2x ditambah 4 sama dengan 8. 4-nya pindah ruas, akan menjadi negatif 4 ya. Jadi 2x sama dengan negatif 4. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Sehingga x sama dengan 4 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan itu himpunan penyelesaian ya, yang tanyakan. Himpunan penyelesaian itu x, y, bentuk penulisannya harus seperti ini. Penyelesaian x, y sama dengan x-nya 2, y-nya 2. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Kalau bisa yang ada negatif dikurang, kok nggak ada ya? Oh ada, nomor 8. Kita bahas nomor 8. Nomor 8 itu Bapak pilih karena koefisiennya nggak ada yang 1 dan ada yang negatif. Jadi persamaan yang pertama itu 2x tambah 3y sama dengan negatif. Bukan negatif ini ya, maksudnya koefisiennya ada negatif gitu. 2x tambah 3y sama dengan negatif 14. Yang nomor 2, persamaan yang kedua itu adalah 3x dikurang 4y. Nanti kita pakai yang negatifnya aja ya. 3x dikurang 4y sama dengan 30. Oke. Tadi yang dihilangkan, dieliminasi adalah x. Sekarang yang mau kita eliminasi adalah y. Sama seperti tadi, koefisiennya saja yang kita tukar. Ini dikali dengan, ini negatif 4 sebenarnya ya, tapi Bapak ribet kalau mengali dengan negatif, maka kita kali dengan 4-nya saja. Kemudian yang di atasnya koefisien dari y 3. Sehingga akan menghasilkan, kalau dikali 4, 8x ditambah 12y sama dengan negatif 56. Kalau dikali 3, 9x dikurang 12y sama dengan 90. Nah, ini kita apain? Jadi eliminasi itu bukan hanya pengurangan, penjumlahan pun akan bisa menjadikan operasi tersebut dikatakan eliminasi gitu. Ini kita tambahkan ya. Kenapa? Karena 12 ditambah min 12, 0. Tapi kalau 12 dikurang min 12 itu hasilnya 24, makin besar. Jadi ketika ditambahkan, justru mereka akan menjadi 0. 8 ditambah 9 itu 17x sama dengan negatif 56 tambah 90 itu 34. Sehingga x sama dengan dibagi 17, 2 ya hasilnya. Oke, ketika sama dapat kita 2, kemudian kita substitusi ke 1 atau ke 2. Sama aja sih. Kedua aja lah. Substitusi kedua. Ke persamaan yang kedua maksudnya.
Sehingga didapatkan 3x dikurang 4, y-nya berapa tadi? Oh, y-nya yang ditanyakan ya, x-nya sudah dapat. 3 dikali 3x kan, 3 dikali 2 dikurang 4y sama dengan 30. Berikutnya 3 dikali 2 akan menghasilkan 6. 6 dikurang 4y sama dengan 30. 6 pindah ruas ke sebelah kanan. Maka 6 itu positif ya berarti, maka akan menjadi negatif 6. Kalau 30 dikurang 6 hasilnya 24. Sehingga y sama dengan dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 6. Jadi himpunan penyelesaian x, y itu sama dengan 2, negatif 6. Oke, itu jawabannya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Ini sambil Bapak hapus. Berikutnya masih merupakan substitusi eliminasi enggak? Kita ke contoh soal yang kasusnya ditanyakan model matematikanya ya, yaitu menerjemahkan soal. Nah, itu seperti nomor 11, 12, 13, 14 sampai nomor berapa itu? Sampai nomor 14. Oke, Bapak pilih nomor 11 dan 14 deh. Ujung dan ujung. 11 dan 14. Yang berikutnya itu lebih tingkatannya lebih jelimet, bukan jelimet ya, lebih dalam lagi, yaitu setelah dapat modelnya kita apain supaya dapat nilainya. Sama sih substitusi eliminasi, tapi yang ini lebih mudah ya sebenarnya ya untuk yang mencari model matematika. Cara model matematika itu kan nggak perlu pakai substitusi eliminasi, cuma memahami soal. Oke, gini cara memahami soalnya. Nomor 11. Tenang saja, ini memahami matematika ya, tidak serumit memahami perempuan. Yang rumit sekali. Nomor 11. Ahmad, ada Ahmad membayar buku 23.000 nih. Oke lah, katakanlah ada Ahmad. Dia punya uang 23.000 untuk membayar. Nah, ini keperluannya adalah untuk membayar 3 buku tulis dan 2 buku gambar. Di sini kita harus mengasih tahu variabel itu yang mana gitu. Di sini ketahuan ya, variabelnya adalah buku tulis dan buku gambar. Oke, kita umpamakan buku tulis itu adalah X dan buku gambar itu adalah Y, supaya mempermudah penulisan aja. BT sama BG kan agak susah ditulis. Kemudian siapa lagi tuh yang mau beli? Bayu. Oke, ada Bayu lagi. Bayu warnanya ini aja ya, ungu ya, seungu perasaan kalian. Bayu membayar 40.000, lebih besar lagi uangnya, segini 40.000. Itu keperluannya untuk membayar 4 buku tulis, 4 buku tulis dan mana sih 5 buku gambar, 5 buku gambar, 4 buku tulis, 5 buku gambar. Jika X, sudah ada ya, X adalah harga sebuah buku tulis dan Y, oke, model matematikanya adalah gampang ya. Untuk yang pertama ini, untuk yang merah si Ahmad, ini yang merah nih, Bapak ambil nih yang pertama, itu adalah maka 3 buku tulis 3X ditambah 2Y sama dengan 23.000 harganya ya. Kemudian untuk yang ungu Bayu, itu yang kedua adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 40.000. Jangan ketukar X sama Y-nya ya, karena sudah didefinisikan di sini X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, gampang. Nomor 14 sama seperti itu tadi. Gak usah pakai ilustrasi lagi lah ya, langsung aja. Mira dan Reni. Oke, Mira dan Reni membeli toko. Apakah Mira dan Reni sini variabel? Kita cek dulu. Dari pertanyaannya, yang ditanyakan adalah Mira dan Reni membeli kue dengan harga satuan yang sama. Model matematika, nggak ada yang ditanyakan ya, langsung model matematikanya ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita udah tahu lah ya, kue pisangnya kan X, kue kejunya Y. Jadi itu variabelnya udah pasti kue-kuenya. Oke, Mira itu Bapak anggap persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu sebagai Mira. Mira itu membeli 3 kue pisang
kue pisang tadi X ya, 3X ditambah 5 kue keju 5Y sama dengan 13.100. Wow, 100 rupiah. Masih laku ya 100 rupiah sekarang. Oke lah, kita ikuti soalnya aja. Yang berikutnya adalah si Reni, kok ganti nama? Reni membeli 2 kue pisang. Oke, masih 2 kue pisang, takutnya ketukar ya. Ditambah 2 kue keju, harganya pasti lebih murah, yaitu 6.600. Nah, sudah. Yang ditanyakan modal matematikanya. Oke, udah ini jawabannya. Gampang sekali ya untuk modal matematika. Nah, sekarang ini kita ke bagian yang paling dalam dari persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel. Mulai dari nomor 15 sampai nomor 22. Kita pilih 2 soal. Kenapa 2 soal saja? Karena waktunya terbatas. 15 sampai 22. 15 sampai 22 itu Bapak akan pilih sesuatu yang tidak ada 1 kg atau 1 satuan. Nomor 18 tereliminasi, 20 tereliminasi. Oke, kita pilih 21 juga tereliminasi. Nomor 19 bisa terpilih. Dan yang angkanya agak ribet, ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nomor 22 terlihat ribet, tapi yang tanyakan 1 kg jeruk, bolehlah, nggak apa. Itu yang ditanyakan ya. Oke, jadi nomor 19 dan nomor 22. Nomor 19. 19 itu yang ditanyakan, yang diketahui adalah Budi membeli 4 buku tulis dan 30 pen seharga 17.000. Budi membeli, oke langsung aja ya, persamaan pertama. Budi membeli 4. Kita tetapkan buku tulis sebagai X dan pulpen sebagai Y, boleh. Sama dengan 17.000. Yang kedua, 5X tambah 2Y. 5X tambah 2Y sama dengan, betul ya, masih buku tulis dan pulpen. Takutnya ketukar. Seharga 16.000. Oke, sekarang kita eliminasi dulu. Yang X dulu ya. Kalau X mau dieliminasi, maka kita tukar kali 5. Yang ini dikali 4 karena koefisien awalnya 4 dan 5 di sini. Kita tukar aja, kita saling silang. 4 dikali 5 20X ditambah 15Y sama dengan 85.000 dikali 5. Terus ini sama 20X ditambah 8Y sama dengan 64.000. Kalau kita kurangin 20X kurang 20X akan lenyap dari permukaan bumi. Sehingga yang tersisa 15 dikurang 8 itu 7Y sama dengan 85 dikurang 64 21.000. Sehingga Y-nya kita bagi 7 persamaannya akan menjadi 3.000. Oke, ketika udah dapat salah satu nilainya, kita substitusi ke 1 atau 2? Kedua. Oke. Kedua didapatkan itu X yang disubstitusi ya, Y yang disubstitusi ya, maka 5X ditambah 2 dikali 3.000 sama dengan 16.000. Kita kali dulu 2 dikali 3.000, udah pasti hasilnya 6.000. Jadi 5X ditambah 6.000 sama dengan 6.000. Langkah berikutnya, kalian sudah tahu, kita pindah ruas ke sebelah kanan yang 6.000-nya, maka yang tersisa di sebelah kiri adalah 5X sama dengan 16.000 dikurang 6.000 yaitu 10.000. Sehingga X sama dengan 10.000 yang kita bagi dengan 5, 2.000. Yang ditanyakan apa? Bapak sampai lupa yang ditanyakan apa sih? Harga yang harus dibayar Rani. Oh, Rani siapa? Budi sama Tuti udah bayar, Rani belum ya? Rani 5 buku tulis dan 4 pulpen. Oke, berarti Rani itu adalah 5X. Jadi yang tanya, ini ada bukan persamaan ya, ini tujuannya. Katakanlah Bapak tulis 3 aja nggak apa. Yang ditanyakan tujuannya, fungsi tujuannya adalah 5X ditambah 4Y itu sama dengan 5X-nya tadi 2.000, Y-nya 3.000. 4 dikali 3.000. 5 dikali 2.000 akan menghasilkan 10.000.
dan 4 kali 3.000 12.000, sehingga kalau ditambah hasilnya 22.000 rupiah. Rupiahnya belum Bapak tulis, rupiah. Oke. Nah, gitu. Untuk nomor 19. Sekarang kita kerjakan yang nomor 22. Kita bahas 22. Jelek. Nah, ini baru bagus. Gue pilih nomor 22, walaupun tanyakan cuma 1 kg jeruk. Oh, bukan. Oh, benar, harga 1 kg jeruk ya? Ya, oke lah. Angkanya 39.000 sih, jadi agak menantang. Tapi ternyata enggak juga sih. Bu Ana membayar 39.000, kita tandain dulu. Ini adalah persamaan yang pertama. Bu Ana membayar 39.000 untuk membeli 3 kg jeruk. Kita jadikan kilogram jeruk itu X dan kilogram apel itu Y, harganya ya, harga per kilogram. Itu sama dengan 39.000. Pada tempat yang sama, Bu Ani membayar, Bu Ani lagi. Oh tadi Bu Ana, sekarang Bu Ani. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya, ngegas ya. Maaf. Pada tempat yang sama membayar 59.000 untuk membeli 2 kg jeruk 2X ditambah 5 kg apel 5Y sama dengan 59.000. Wah, untuk eliminasi Bapak nggak nyisakan tempat ya. Ya udah, nanti kita ke bawah. Dikali tadi yang dieliminasi X ya, sekarang yang Y. Dikali 5, yang ini dikali 2. Kita ke bawah. Lanjutannya. Masih yang ini 1. Kalau 1 setelah dikali 5 hasilnya adalah 15X ditambah 10Y sama dengan 195.000 ya. Banyak. Ya iyalah, dikali 5. Terus yang ini dikali 2 ya. Kali 2 untuk persamaan kedua kita kali 2. Jadi 4X ditambah 10Y sama dengan 118.000. Terus ini karena sama-sama positif, 10 tambah plus 10 itu kita kurangi sehingga Y-nya habis, bukan habis, 0. 15 dikurang 4 11X sama dengan 195.000 dikurang 118.000 itu akan menghasilkan 77.000. Nah, ini kalau dibagi 11 sama dengan 7.000. X 7.000. X tadi apa sih? Jeruk. 1 kilonya 7.000. Wah, murah sekali. Beli di mana dia? Mau Bapak? Terus yang berikutnya adalah substitusi. Yang ditanyakan jeruk ya? Oh, udah dapat ya berarti? Udah dapat. Oke, jadi kesimpulannya adalah untung aja yang kita eliminasi Y ya. Bapak nggak lihat ditanya. Jadi intinya kalian harus melihat yang ditanyakan apa ya, jangan ngerjain langsung kayak Bapak nih, salah ternyata. Jadi X yang tanyakan adalah yang diketahui itu harga jeruknya X dan harga apelnya Y. Jadi ya beruntung aja. Kita yang hilangkan yang apel, dapatnya jeruk. Harga jeruk per kilogram, harga jeruk 1 kg ya. Sama dengan 7.000 rupiah. Rupiahnya belum apa tulis. 7.000 rupiah. Tada, dah selesai belajar kita. Ini materi yang terakhir. Bersiaplah untuk ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.